Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami mata kuliah Big Data dan dengan dosen pengampunya Bu Peti Indrayati Sijabat Mkom. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggota pertama Pirki Akasatya sebagai ketuanya, yang anggotanya Sadik Ari Mustafa, Nurika Sari Siregar, dan saya sendiri Zanzikbar Alaidrus, dan selanjutnya Hendra Jumianto. Baik, di sini saya akan membacakan analisis dataset penjualan. Latar belakangnya itu perkembangan teknologi informasi dan internal telah mendorong pertumbuhan e-commerce yang semakin pesat. Aktivitas transaksi yang terjadi pada platform e-commerce yang menghasilkan data dalam jumlah besar yang mencukupi informasi pelanggan, produk, pembayaran, dan ulasan. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperoleh informasi yang berguna dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis. Baik, selanjutnya di sini ada konsep Big Data memungkinkan data yang besar beragam untuk diolah sehingga menghasilkan informasi yang bernilai. Melalui analisis data, perusahaan dapat mengetahui produk yang paling diminati, tren penjualan, metode pembayaran yang paling sering digunakan, serta tingkat kepuasan pelanggan. Informasi tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan strategi pemasaran dan kualitas layanan. Di sini, pada proyek ini digunakan Brazilian e-commerce public dataset by OnNeeds yang diperoleh dari Kaggle. Analisis dilakukan menggunakan Google Colab dengan bantuan library Python seperti Pandas, Matplotlib, dan Plotly. Melalui proses pengelolaan dan visualisasi data diharapkan dapat diperoleh insight yang bermanfaat mengenai pola penjualan dan perilaku pelanggan pada platform e-commerce. B. Penjelasan dataset. 1. Sumber dataset. Dataset yang digunakan adalah Brazilian e-commerce public dataset by OnList yang diperoleh dari platform Kaggle. Dataset Brazilian e-commerce public dataset only. Dataset ini berisi data transaksi nyata dari perusahaan e-commerce only di Brazil yang mencakup informasi pelanggan, produk, pembayaran, pengiriman, dan ulasan pelanggan. B. Penjelasan dataset. 2. Jumlah dataset. Dataset terdiri dari beberapa tabel utama, yaitu isinya nama dataset dan jumlah data. Nama datasetnya customer, jumlah datanya 99.441. Nama datasetnya orders, jumlah datanya 99.441. Nama datasetnya placement, jumlah datanya 103.886. Orders, nama datasetnya order items, jumlah datanya 112.650 data. Nama datasetnya reverse, jumlah datanya 99.224. Nama datasetnya products, jumlah datanya 32.951. Total data yang dianalisis lebih dari 100.000 records sehingga termasuk kategori big data pada aspek volume. B. Penjelasan dataset. 3. Jenis data. Data numerik. 1. Prices. 2. Price volume. 3. Placement volume. 4. Review score. Data kategorikal. 1. Produk kategori name. 2. Placement type. 3. Order status. 4. Customer state. Data tanggal. 1. Order purchase team step. 2. Order delivered customer date. Data text. Repeat comments managers. C. Pengolahan data. 1. Data cleaning. Tujuan data cleaning adalah meningkatkan kualitas data sebelum dilakukan analisis. Hasil. 1. Tidak ada data duplikat. 2. Missing volume berhasil ditangani. 3. Data siap dianalisis. C. Pengolahan data. 2. Transformasi data dilakukan untuk mempermudah proses analisis. Hasilnya, tidak ada data duplikat, missing value berhasil ditangani, dan data siap dianalisis. Kemudian ada tools yang digunakan, ada Google Colab berfungsi sebagai lingkungan pengolahan data, Python sebagai bahasa pemrograman, Pandas sebagai pengolahan data, NumPy sebagai operasi numerik, Matplotlib sebagai visualisasi, dan Seaborn sebagai visualisasi statistik, Plotly sebagai dashboard interaktif. D. Analisis Big Data. Metode analisis yang digunakan ada Descriptive Analytics, yakni mendeskripsikan kondisi data historis. Kemudian ada Exploratory Data Analysis atau EDA, yakni menemukan pola dari data. Kemudian ada Trend Analysis, yakni menganalisis perkembangan penjualan dari waktu ke waktu, serta Customer Behavior Analysis yang menganalisis perilaku pelanggan berdasarkan pembayaran dan review. E. Dashboard visualisasi. Berikut ini ada gambar grafik top 10 produk yang sering dibeli berdasarkan grafik. Kategori
Chamame Sabanho memiliki jumlah penjualan tertinggi dengan lebih dari 11.000 transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa produk kebutuhan rumah tangga memiliki permintaan yang sangat tinggi di platform e-commerce. Kategori Beleza Saude menempati posisi kedua dengan hampir 10.000 transaksi. Tingginya penjualan pada kategori ini menunjukkan bahwa produk kecantikan dan kesehatan merupakan kebutuhan yang sering dibeli pelanggan. Kategori Esporte Laser, Movies Decoracal, dan Informatika Accesorios juga memiliki jumlah penjualan yang tinggi, menunjukkan bahwa pelanggan tidak hanya membeli kebutuhan pokok, tapi juga produk gaya hidup dan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadik Arif Musyapa, NIM 230121092. Saya akan melanjutkan hasil presentasi teman saya. Di sini dashboard visualisasi terlihat grafik tren penjualan bulanan menunjukkan penjualan yang terus meningkat dari tahun 2016 hingga 2018. Puncak transaksi terjadi pada November 2017 dengan lebih dari 7.000 pesanan. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan minat pelanggan terhadap platform e-commerce, terutama pada periode promosi akhir tahun. Baik, di sini bagian demo dashboard. Dashboard terdiri dari KPI, ada total order, total customer, total revenue, dan average rating. Pada visualisasi, top produk terlaris, tren penjualan bulanan, distribusi metode pembayaran, dan distribusi rating pelanggan. Bagian arsitektur pada dokumentasi teknis, arsitektur sistem, pertama di Google Dataset kita mengambil data, lalu mengolah datanya di Google Colab menggunakan dengan library Pandas, lalu data di cleaning, lalu ditransformasi data, setelah itu dianalisis, lalu ditampilkan ke dalam dashboard dan akhirnya jadi insight. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya akan Kita terlihat grafik pie chart pada metode pembayaran. Pada grafik menunjukkan kredit card merupakan metode pembayaran paling banyak digunakan dengan persentase 74%, dan di posisi kedua ada Boleto dengan persentase 19%, sedangkan voucher dan kredit debit card memiliki penggunaan yang relatif kecil. Hasil ini menunjukkan bahwa pelanggan lebih memilih metode pembayaran yang praktis dan fleksibel dalam melakukan transaksi e-commerce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firki Akasadia. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Di sini masuk ke poin G, insight dan rekomendasi. Kesimpulan analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa kategori produk kecantikan dan elektronik memiliki tingkat penjualan tertinggi. Selain itu, transaksi meningkat pada akhir tahun dan sebagian besar pelanggan menggunakan kartu kredit sebagai metode pembayaran utama. Mayoritas pelanggan memberikan rating positif sehingga menunjukkan tingkat kepuasan yang baik terhadap layanan e-commerce. Untuk saran pengambilan keputusan grup 1 yaitu menambah stok produk kategori kecantikan elektronik. Kedua, meningkatkan promosi menjelang kuartal keempat. Ketiga, mengembangkan program loyalitas pelanggan. Keempat, menambah metode pembayaran digital. Dan yang kelima itu memperluas jangkauan pasar ke wilayah dengan transaksi rendah. Masuk ke poin H, penutup. Kesimpulannya di sini ialah berdasarkan hasil analisis dataset presiden e-commerce, public dataset by Oris menggunakan Google Colab, dapat disimpulkan bahwa penerapan analisis big data mampu menghasilkan informasi yang bermanfaat dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis. Proses data cleaning, transformasi data, analisis, dan visualisasi berhasil mengidentifikasi pola transaksi, keunggulan, metode pembayaran favorit, serta tingkat kepuasan pelanggan. Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun strategi bisnis yang lebih efektif dan efisien. Sekian presentasi kami, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Kau hilang muka dia. Aku ngapain? Aku kira belum di ini. 1, 2, 3. Sekian presentasi kami, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.